Quranic School Khairu Ummah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Kakak, Adik, serta seluruh yang hadir di majelis ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah sempurna di dalam zatnya, Allah sempurna di dalam ketetapan dan juga syariat-syariatnya. Siapapun di antara kita yang menggantungkan harapan kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan ia dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya sebab air mata yang jatuh, kekecewaan yang ada dalam hati, penyesalan yang dialami semata-mata karena menggantungkan harapan kepada makhluk dan meninggalkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia dambaan orang-orang yang beriman, manusia surga yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini 63 tahun. Dihidupkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku manusia juga selaku nabi dan rasul, menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dengan kita beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Kakak, Adik, hadirin semuanya di Masjid Khairul Ummah ini dalam kegiatan yakni kajian dalam tema talkshow dengan menikah otomatis sakinah, yang mana hadir bersama kita semuanya, guru kita semuanya, Al-Ustadz Hendra Ubay. Kepada yang terhormat kami persilakan. Beliau adalah ganti posisi pembina dari Gen Samawa, misalnya pembini. Waduh, berbahaya kalau pembini. Oh, membini istri, membina suami gitu. Baik, sebelum kita mulai kita dengarkan dulu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita semuanya, Al-Ustadz Jundullah. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Saksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من
وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Juntullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menambah keberkahan pada acara kita di pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, Mas Adik, Mas Mbak, pasangan-pasangan atau calon pasangan-pasangan yang berbahagia, alhamdulillah kita ada tema besar yang sangat relevan dan juga mungkin menjadi pertanyaan besar, Ustaz, yakni dengan menikah apakah otomatis sakinah? Sebuah pertanyaan yang menggelitik mungkin ya. Apakah sakinah itu sebuah hadiah langsung dari sebuah akad atau sebuah proses panjang yang itu perlu diperjuangkan seumur hidup? Insya Allah akan kita bahas kurang lebih 1,5 jam bersama Ustaz Hendra Ubay. Dan acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Media dan Sosial Yayasan Khairul Ummah Malang. Oleh karena itu sebelum kita mulai, kita berikan sambutan kepada Ustaz Agus Salim selaku Direktur Divisi Media Sosial Divisi Dakwah Media dan Sosial Yayasan Khairul Ummah. Kepada yang terhormat Ustaz Agil Salim, kami persembahkan. Kami persilakan. Sudah ada di luar. Ada di sini. Oh, di luar. Tidak ada. Baik, itulah tadi sambutan dari Direktur Divisi Dakwah Media dan juga Sosial Yayasan Khairul Ummah. Dan juga Ustaz, di sini kita disponsori oleh Lazisku, sebuah lembaga amil zakat di bawah naungan Yayasan Khairul Ummah juga. Jadi Lazisku ini adalah sebuah lembaga amil zakat Khairul Ummah dan lembaga nirlaba non profit yang bergerak di bidang penghimpunan, fundraising dan juga pendayagunaan daya zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Maka teman-teman semuanya yang hadir di sini, jika membutuhkan bantuan untuk menyalurkan dari
rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya bisa melalui Lazisku ini, okay? Nanti informasinya bisa ada di depan, ada stand di sana, stand Lazisku, begitu, okay? Untuk informasi lebih jelasnya bisa tanya-tanya ke sana. Insya Allah akan disalurkan kepada kebaikan-kebaikan di Malang Raya ini. Baik, sudah hadir bersama kita Direktur dari Divisi Dakwah, Media dan juga Sosial. Kami persilahkan Ustaz Agil Salim untuk memberikan sambutan juga membuka acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini saya tampil lebih muda dari Ustaz Azra. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama kami ucapkan jazakumullah Ustaz atas hadirnya. Ini dalam rangka kita membuka akademi keluarga Ustaz ya. Karena bagaimanapun generasi yang hebat itu yang luar biasa, generasi yang robbani, generasi rumah itu harus disiapkan sedini mungkin gitu. Dan biasanya di bangku kuliah kita tidak dapat. Iya. Kadang kita baru sadar kalau sudah kita sudah menikah gitu. Oh ya kita kejar layar belajar. Tentu yang pertama niatan kami dalam rangka kita menguatkan perjuangan kaum muslimin, menyiapkan keluarga yang sedini mungkin, yang tujuannya nanti sakinah mawaddah warahmah ya, dan tiada lain ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami dari Divisi Dakwah, Media dan Sosial insyaallah akan terus mengupayakan mengedukasi umat, mengedukasi minimal diri kita dan keluarga kita ya, dan kita coba sebarkan seluas-luasnya ya dari kegiatan-kegiatan yang ada, apa yang kita lakukan di rumah, mungkin juga nggak di sini, nanti bisa di tempat lain juga. Nah, harapannya setelah ini sudah ada part 2, part 3, kalau bisa nanti ada follow up Ustaz kan ini ya pembina geng Sanawah ya. Iya. Ada yang belum kenal geng Sanawah nih? Nanti kenalan boleh. Beliau ini punya apa aja nih programnya? Kalau nggak salah yang sudah berhasil ditaruhkan bahkan jadi ini saatnya sudah suami istri Mas Helmi ya, Mas Helmi. Masya Allah gitu. Jadi sudah ada banyak buktinya, dan mungkin juga calon-calon yang ikhwan-ikhwan ini ya, ada Mas Usama gitu ya. Gitu. Baik, yang lain-lain adalah bagaimana kita di rumah kita juga berkontribusi untuk umat, yang namanya ada Lazisku juga dan sebagainya. Ini bagian dari wujud nyata kesungguhan kita, insya Allah. Semoga Allah ridha ya, dan apapun yang kita lakukan, mulai dari yang seperti ini ya, dan yang seterusnya, insya Allah itu dalam rangka kita mengabdikan diri kita semaksimal mungkin, dan semoga Allah mudahkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini terus kita istiqomahkan, ada lanjutan-lanjutannya ya, dan semoga jenengan semuanya bisa ngajak teman-teman yang lain ya, bisa upload status, share dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan kita, dan semoga Allah SWT. Demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustaz Agil Salim, Direktur Divisi Dakwah, Media dan Sosial di Yayasan Khairul Ummah Malang. Beliau mempersembahkan kegiatan ini talkshow untuk kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Kemarin kayaknya Ustaz Fajar agak serik-serik gitu. Iya. Langsung sehat ya? 2 hari ya. Alhamdulillah, berarti belum sangat antusias gitu ya. Ada apa ini? Itu saya juga termasuk orang yang ingin sakinah. Iya, artinya ini bukan cuma sekedar yang mau gitu. Ada, insya Allah. Jadi makanya mungkin kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Boleh coba angkat tangan yang sudah menjadi pasangan mungkin. Oh, saya sudah jadi pasangan. Masih jadi calon pasangan. Sudah berpasangan. Loh, kalau belum calon apa ini? Malu. Anak-anak. Ternyata lebih banyak yang masih menjadi calon.
Artinya memang membutuhkan ilmu untuk nanti ketika masuk di pernikahan, harapannya setelah akad langsung sakinah. Gitu. Baik, alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Ridha Baik. Oke, siap pembina dari Gen Samawa, sebuah komunitas yang fokus membina generasi muda, ya. Generasi tua juga. Oh, tua juga termasuk. Alhamdulillah, generasi muda dan tua untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Generasi senior. Baik, kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin jawab biar tidak ada fitnah. Oke, siap. Belum sudah fitnah. Baik. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ila akhir ayat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sangat membahagiakan bagi kami, saya dan keluarga, saya mengajak istri saya. Dan kenapa membahagiakan? Karena memang tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kecuali masjid. Dan apalagi masjid ini dijadikan sebagai majelis zikir, maka kita telah memasukkan taman surga ke dalam masjid yang sudah indah sejak dulu. Semoga Allah membuat indah kehidupan kita semuanya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Fajar, saya sangat senang sekali, apalagi Ustaz Julullah membuka dengan surah Al-Qasas, ya. Masya Allah. Jadi saya renungi tadi itu sebenarnya sebagai sebab Nabi Musa alaihissalam ketemu jodohnya. Padahal kan Nabi Musa itu sebenarnya diusir. Ketika diusir dalam kondisi lapar, haus, malah mengangkat batu, ya. Dan ketemu dengan seorang perempuan yang dengan akhlak yang luar biasa. Seperti dikatakan di dalamnya tamsi al-istihya, di mana mahkota wanita salihah itu adalah malunya. Kalau sudah malu itu hilang, maka mahkotanya runtuh. Dan di antara modal jadi seorang istri yang banyak itu tadi modalnya, di antaranya adalah mahkota malu. Luar biasa. Bahkan ketika kita bicara wanita salihah, fas-salihatun qanitat, tapi ketika bicara terkait dengan penjagaan wanita, ketika suaminya tidak ada di rumah, itu pun mahkotanya malu. Di antara tanda-tanda krusial seorang wanita ini harus kalau kata orang Jawa diruat, tapi kalau kata Ustaz Akil diruqyah, sambil dipanah gitu, mau begitu. Itu mereka menjadi orang yang malu-maluin. Luar biasa masalah malu ini. Apa hubungannya dengan sakinah? Pasti ada hubungannya. Sampai-sampai Nabi SAW, beliau itu memberikan apa ya sebenarnya? Ketika Nabi SAW bersabda, kalau kalian memang tidak punya malu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang sudah tidak punya malu, lakukan sekedaknya. Berarti itu menjadi orang malu-malu. Tapi pembicaraan kita tidak sekedar tentang wanita, Ustaz. Tidak sekedar, tapi tentang laki-laki. Yaitu orang-orang yang hadir di sini, termasuk orang yang sudah memiliki istri dan sudah memiliki suami, atau lagi dalam target pemburuan. Jangan khawatir, kami stoknya juga banyak. Insyaallah. Tontonan ya, terkan insyaallah. Lihat pegang datanya beliau. Masya Allah itu Ya. Di zaman pepetan Mbak akeh stok. Itu juga ibu-ibu yang hadir mungkin mau nyarikan suaminya, nyarikan
ponakannya dan tetangganya begitu, anaknya gitu, ya nyari mantu, dan lain-lain tentu saja tujuan kita. Tentang ngomong tentang sakinah. Jadi kalau kita perhatikan tema kali ini ada tanda tanyanya tuh. Dengan menikah romantis otomatis sakinah. Nah, tanda tanyanya itu di atasnya foto antum. Itu saya senang. Jadi masih dipertanyakan ini Ustaz ya? Enggak gitu Mas. Jadi, apakah otomatis sakinah? Jadi bayangannya orang-orang itu ketika menikah, waduh pasti bahagia nanti. Nggak ada tukaran belas, nggak ada konflik sama sekali gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW itu saja konfliknya luar biasa antar istri. Antar istri. Kan sebagaimana kita tahu sampai-sampai terbagi menjadi 2 geng. Terbagi sampai-sampai terjadi menjadi 2 kubu. Kubunya Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Seolah-olah begitu. Tapi Masya Allah, itulah rumah tangganya manusia terbaik. Beliau harus menjadi manusia biasa yang ada konflik, dan kemudian dengan keimanan, dengan ketakwaan menyelesaikan itu semuanya. Nah, jadi pikirannya kalau menikah ini terus sakinah, kalau kita lihat sakinah kan artinya tenang ya Ustaz. Sakinah yaskunu. Kalau kita perhatikan misalkan di dalam surah An-Nahl ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian rumah itu min buyutikum, buyut ya. Buyut itu orang tuanya nenek. Buyut ya, baik ya, itu rumah, menjadikan tempat untuk ketenangan kita, sakanan. Sebenarnya sakan juga baik, tapi itulah bahasa Arab. Itu Masya Allah. Sehingga orang itu diantara tanda dia sakinah, dia menetap dan tenang di situ. Tempat yang sekiranya tidak sekedar untuk berteduh, tapi menjadi tempat ketenangan. Bahkan andaikan rumah itu sudah terjual, itu masih terkenang. Itu masih terkenang ada pilihan goreng begini. Apalagi sudah ada aplikasi di Google Map itu kan, tahun sekian dilihat atau kilo kecil itu menjadi terkenang. Ya, itu ketika kita melihat makna sakinah yang tenang sehingga membuat terkenang kalau bahasa bebasnya. Dan tentu saja di antara tanda kebesaran Allah menciptakan laki-laki dan perempuan juga untuk saling menenangkan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka saling menenangkan. Saja ini dekat saya tenang. Ya itu dia. Astagfirullah. Karena bukan pasangan jadi tidak menenangkan. Oh iya. Jadi gelisah ya Gelisah gitu. Ya. Tidak tenang ya. Enggak tenang saya itu. Kalau gitu saya bilang. Nah itu dia. Jadi saya ini mungkin dilihat dari beberapa teman-teman itu yang bertanya juga terkait tema besar ini. Berarti ini bukan hanya sekedar mitos indah. Bukan mitos. Salaman, akad, terus sakinah itu bukan mitos. Atau begini, harus ada sesuatu yang kita sepakati. Saya buka dengan sebuah kisah. Ada ulama yang wafatnya tahun 333 Hijriah. Saya nggak paham itu meninggalnya Senin Pon apa Kamis Pahing, tapi itu 333 Hijriah. harinya. Ya, beliau bernama Syekh Ibnu Labid Al-Maliki, ulama dari Maroko, pembesar mazhab Maliki, orang yang Masya Allah. Nah beliau itu punya istri cantik. Ganteng Betul sekali. Tapi ada laki-laki cantik, ya, ada itu. Cukup saja. Sehingga istri yang cantik tapi mau lisannya tajam sekali.
panganan geraji kali. Tulisannya tajam luar biasa, sering menyakiti suaminya. Dan di antara sikap-sikapnya itu sering melawan. Dan sampai-sampai para muridnya itu usul. Sampai-sampai muridnya dan teman-temannya banyak yang usul. Kok ganteng mari saya? Kesuwen. Iya, sowenis. Ya. Tapi kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Yang pertama, saya itu kalau menceraikan dia, saya khawatir suaminya setelahnya nggak sanggup ngadepi dia, dan nanti akan jadi fitnah bagi kaum muslimin. Oh loh, mantan suaminya Syekh Ibnu Labid Al-Maliki ternyata dugal. Ternyata mantan istrinya itu ngelamat. Dia menjadi orang yang lemah. Masa ada beli telur gulung aja nangis misalnya, ya. Jadi lemah dia. Jadi akhirnya jadi fitnah kaum muslimin. Dan alasan keduanya beliau bilang adalah bapaknya dia, mertuanya itu sangat baik sama saya, sehingga beliau memegang, mana mungkin kebaikan ini akan sirna dengan hanya sedikit kesalahan dari istri. Dan alasan ketiga, masya Allah, setiap orang itu punya ujian masing-masing. Ada seseorang yang soleh, ilmunya luar biasa, istrinya cantik, kemudian tapi dia tidak solihah. Ada juga yang mungkin mendapatkan istri, ya kurang cantik, kurang cantik. Karena cantik relatif. Kalau nggak cantik, Ijma absolut. Kalau cantik itu khilaf ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian oh iya, baik. Maka setiap orang itu punya pintu ujian masing-masing. Ada seseorang yang seperti Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Beliau punya istri luar biasa, anak-anaknya luar biasa, tapi miskin. Dan semua orang punya pintu ujian masing-masing. Maka kalau kita bahas tentang sakinah, ayo kita sepakati apa itu sakinah. Apakah tidak ada konflik, apa tidak ada ujian? Itulah kenapa dari kisah ini kita ambil ibrah. Menikah itu tidak melahirkan kepuasan, tapi melahirkan keberkahan. Kita tidak akan pernah puas mau menikah dengan siapapun. Mungkin sebagian muslimah kepingin jadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Halo, tidak ada duit loh. Ali bin Abi Thalib itu tidak punya uang, miskin. Mau tak? Lawang kurir telat ayo muring-muring. Gufut tidak teko-teko ya. Apa pusing macet kan? Aku ini pelayaran. Sehingga itu tadi, mau menikah dengan siapapun tidak akan pernah puas. Makanya syaitan itu menghembuskan kepada dadanya manusia ketika dia tidak puas dengan pasangannya. Misalkan dia tidak puas dengan suaminya, lah kok ndelok konten. Wah, suami istri yang selalu menampilkan kemesraan. Mendai bojoku kaya ngono ya Allah. Andaikan Anda jadi suaminya dia juga tidak akan sanggup. Karena nanti hanya berpindah ujian dan berpindah dari kekurangan satu yang ditutupi kelebihan tapi punya kekurangan lain. Pasti begitu. Makanya Ustaz Fajar ya sudah satu aja dah. istri saya nonton. Mana istrinya Bu Fajar pun di Bu Fajar. Iya. Paling belakang. Iya. Yang paling cantik. Ya mesti ujungnya di Kan relatif ya. Iya, ya relatif ya. Kalau diadu dengan istri saya, beda dengan istri saya. Jauh. Gitu. Maaf Bu Fajar. Begitu ya, sehingga sekali lagi Ustaz Fajar sudah di opennya, di web cerewet-cerewetin, karena cerewet menandakan dia sehat tidak stroke. Alhamdulillah. Itu. Jadi intinya adalah menikah tidak melahirkan kepuasan, namun melahirkan keberkahan. Saya tutup dengan perkataannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini luar biasa. Makanya sampai beliau mengatakan
as-sabru ala lisani zawji as-sabru ala lisani zawjati mimam tahanallahu bihil awliya. Sehingga di antara ujiannya para waliullah itu adalah sabar dengan lisannya istri. Itu saja. Istri Anda cerewet, Anda waliullah. Waliullah. Masya Allah. Jadi waliullah dari jalur Istri. sabar. Baik, luar biasa jawaban dari Ustadz Hendro Obai terkait arti dari sakinah itu. Ya. Nah, kira-kira bahan bakunya apa ini biar nanti teman-teman di sini itu punya bekal untuk bisa nyampe di sakinah yang tadi itu artinya bahwasanya keberkahan. Ya, kalau ditanya tentang bahan baku yaitu sediakan bumbu racik, gelpung, segitiga biru. Begini, kalau kita perhatikan di dalam Ar-Rum ayat 21 itu diawali dengan wamin ayati. Wamin ayati. Sesuatu yang diawali dengan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, maka di dalamnya ada sebuah amalan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satupun bahan baku yang terbaik di dalam rumah tangga untuk menggapai sakinah dengan segala konfliknya. Ini Bapak Ibu di sini yang hadir pasti ada ujian masing-masing, pasti. Dan itu sudah bumbu-bumbu tiket-tiket yang Allah sediakan kita untuk ke surganya Allah. Maka bahan bakunya adalah takwa. Itu jelas. Bahan bakunya adalah ketakwaan kepada Allah. Kita kan ingin bahwa rumah tangga ini dijaga. Ya, sebagaimana ayat-ayat rumah tangga begitu banyak. Contohnya ketika kita melihat di dalam surah An-Nisa ayat 34 itu kan sebenarnya membicarakan rumah tangga. Yaitu ketika dibicarakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa disebutkan di sana laki-laki adalah pemimpin, berarti memang tergantung pemimpin mau dikemanakan rumah tangga ini. Dan Allah memang ngasih kelebihan bagi seorang laki-laki, dia punya karakter pemimpin dan dia menafkahi min anwanihim di antara sebagian dari harta-hartanya. Dan ketika berbicara tentang wanita solihah, maka di situ dikatakan fas-solihat qanitat hafizah. Kata-kata bagaimana seseorang yang menjaga diri, perempuan yang menjaga diri. Di antara bahan baku penjagaan Allah terhadap keluarga itu adalah konsep ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kepingin rumah tangga ini dijaga oleh Allah, ya tukaran, terus ketemu solusinya, terus damai guyon-guyon, tukaran lagi kan gitu. Podo ae gini yang ngono sama. Kita berapa hari lalu tukaran? Seminggu ya kira-kira ya. Wis ngono iku lho. Tukaran, ketemu lagi, semakin dekat sama Allah, saling minta maaf, kajian bareng, sholat, kemudian setelah itu tukaran. Saya yakin entah berapa hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, saya ada jadwal tukaran sama beliau. Sudah. Sehingga penjagaan Allah di setiap konflik itu, yaitu basisnya adalah takwa, yaitu dengan menjaga hak-haknya Allah. Dan yang berikutnya adalah pasangan yang Allah berikan kepada kita itu kan bahasanya amanah. Itu amanah. Di mana dikatakan istri adalah amanatu minallah. Al-hadits, yaitu dia adalah amanah dari Allah. Suami juga amanah dari Allah yang diberikan kepada ibu-ibu ini. Terus amanah itu apa? Ini kita menyusun puzzle sakinah. Amanah itu apa? Kalau kita perhatikan makna amanah yang disebutkan oleh para ulama, al-amanah hiya al-qiyamu bihuquqillahi azza wa jalla wa huquqi ibadih, yaitu dia menjaga hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba. Ini kita masih bicara bahan baku tadi. Bahan baku. Ini belum nyampe kaldu jamur ini ya. Ini basic ya, Bu. Tepung cakra kembar ya. Apa sampai muni tepung tak jamak kosong banget aja. Tapi ya itu dengan hafal ya. Bahan baku. Oh, hafal. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Alhamdulillah. tanda-tanda sering menemani istri untuk berbelanja itu.
Enggak juga. Enggak juga. Jadi gini ceritanya. Malah jadi tombak. Kembali ke tadi. Amanah. Beliau yang belanja. Masya Allah. Saya antri biar cepet kan. Mbak, bapak dhisik. Tapi saya enggak tega kalau kenyang. Oh gitu. Koma 3.000 ya 3.000 itu. Enggak tega ya. Tak pikir aku enggak ndeder dhewe gitu loh. Ya wis sudah tak beli aja. Siap. Ya. Tutup di mana? Amanah. Aduh, al-qiyam gitu. Ya, gini. Karena suami dan istri itu amanah, maka di antara bahan bakunya kalau mau baik dan sakinah terjaga, ya di antara banyak ujian yang harus kita hadapi dan kita jadi kuat, yaitu perhatikanlah haknya Allah dan haknya pasangan. Karena kalau spektrumnya sempit kita sempitkan di sebuah rumah tangga ada suami istri, berarti tidak mungkin rumah tangga itu di sana ada hak-haknya Allah yang tidak tertunaikan. Tidak mungkin ada rumah tangga suami istri yang tidak sholat. Tidak mungkin ada suami istri yang ketika Ramadan dia kompak dengan istrinya. Sayang, kita mokel bareng yuk, ayo kita mokel dengan cinta. Ya tidak mungkin begitu. Ya, ini dia tidak menyampaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ya kontennya apa itu? Siap. Jadi edit itu kayak tegas ya, Kes gitu. Nah itu tidak mungkin ada suami istri tabungan sudah banyak kok enggak undang-undang daftar haji. Nah, Kok undang-undang tidak segera umroh begitu. Itu kita sampaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian perhatikan haknya istri dan haknya suami. Sudah selesai insyaallah. Selesai sudah. Sakinah. Ya, dia menetap dan sakinah itu sebuah ketahanan, Ustaz. Sebuah ketahanan di mana ketika ada ujian ekonomi, pertengkaran, ujian apapun itu, dia sebuah pertahanan iman yang kokoh, yang dari situ dia akan memutuskan ini rumah tangga mau bagaimana ini ke depan. Baik, orang soleh mana sih di dalam sejarah? Para aulia yang mana dalam sejarah yang tidak ada konflik rumah tangganya? Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dua-duanya ahli surga loh, jangan main-main. Ini dua-duanya ahli surga. Satunya adalah termasuk 10 di antara yang masuk surga tanpa hisab, langsung tol ke surga, enggak bayar lagi tolnya. Langsung. Di mana Fatimah Zahra adalah ketua kelasnya ibu-ibu ini di surga insyaallah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, ketua kelasnya enggak ya? Ini. Ojo ngono lah. Untung aku enggak mau tolong ya. Gini. Tapi mereka luar biasa loh. Kalau tukaran purik-purik tenan, Ustaz. Kan di antara sunnahnya orang tua dan mertua itu nyambangi menantu. Dan Rasulullah sering sekali ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Waktu momen sahur pernah riwayatnya sahih. Bahkan ini momen di siang hari. Yaitu ketika ditanya, "Di mana suamimu? Di mana Ali?" Kemudian Fatimah Zahra radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Kami tadi bertengkar dan Ali pergi, entah kemana nggak tahu." Waktu itu kan nggak bisa dilacak dari GPS tracker di mana dia lokasinya, itu nggak bisa Sherlock terkini 8 jam, nggak bisa. Sehingga kemudian Rasulullah SAW sebagai orang tua, sebagai seorang mertua, ini ada ngajinya khusus jadi mertua ini. Nah, beliau punya semangat untuk sebagai muslim mengislahkan, dicarilah menantunya, sampai tanya di mana Ali, di mana Ali, di mana Ali, sampai ada yang mengatakan di masjid. Oh ternyata tidur di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi puriknya laki-laki yang syar'i itu ke masjid. Gitu. Hah? Iya, minimal senep lah. Ya, pokoknya ke masjid. Nanti purik, ibu-ibu tenang. Kalau suaminya suami yang soleh, paling nang masjid. Gitu aja sudah, tenang aja. Tinggal sambil ya di rumahnya punyaku, kok rong dino ndak muni. Sama di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi puriknya itu umroh. Masya Allah. Tambah purik.
Lah kok ngorong kerasan terus begini serabi wong kono. Nah, tapi intinya adalah bagaimana terbingkai sebuah kesakinahan itu dengan ketakwaan. Tukarannya nang masjid, purinya ke masjid. Tapi begini, saya mau tanya kepada yang sudah nikah atau terlanjur nikah ya mungkin. Kalau tukaran, yang punya greget untuk minggat itu istri apa suami? Suami. Oh suami ya, istri. Mohon maaf saya nggak pernah. Nggak pernah bertengkar jadi nggak tahu gitu. Jawabnya saya keluar dulu. Bukan nggak pernah bertengkar, biasanya ngempet. Bener ya Bu? Ngempet. Lah ini manajemen luar biasa ya. Manajemen emosi lo berarti ngempet. Senteruk ya. Makanya. Enggak. Iya siap. Oh pantas kemarin sakit 2 hari. Oh, Sakit 2 hari. Nggak ngumpet tapi itu. Nah. Ini diem, kowe ini berdedek. Minum dulu. Buka rumah tangga wong liya. Lanjut. Oh ya, siap. Baik, tadi kan itu Ustaz ya, bahwasanya salah satu atau diselimur no. itu salah satu atau memang bahan baku pokok takwa tadi. Tidak ada lagi kecuali takwa, tidak ada lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah harus takwa dulu baru nikah atau teman-teman ini sudah nikah baru takwa atau bagaimana untuk kita semuanya yang sudah maupun yang belum menikah? Mengenai ketakwaan itu hanya ada 2. Yang pertama orang muslim, dia Islam, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedari dini dia takwa, itu yang pertama. Yang kedua, dia warnanya kuning. Tahu takwa. Siap. Enggak usah dibahas yang kedua, yang pertama. Kok usah takwa promosi. Iya memang warnanya kuning. Begini. Jadi ketakwaan itu bukan miliknya orang yang menikah, tapi ketakwaan itu miliknya orang yang belum menikah, yang dia dalam masalah, yang dia dalam kebahagiaan, kelebihan, kekurangan, kesempitan, kelapangan, semuanya harus landasannya takwa. Mau berpakaian libasu takwa, mau kita pergi ke Baitullah, yaitu berpegalah dengan takwa. Ke akhirat juga takwa saja. Ya, semuanya ketakwaan. Andaikan semua ayat Al-Quran itu diperas, kata para ulama, diperas, maka sari-sarinya adalah isinya adalah ketakwaan. Berarti kalau dilihat dari tadi penjelasan dari jenengan bahwasanya sakinah itu keberkahan, kemudian untuk menggapai keberkahan itu adalah takwa. Kemudian contoh-contoh yang lain itu orang-orang yang bertakwa tadi ternyata ada rintangan-rintangan di dalam pernikahan. Iya, berarti orang-orang tadi itu, bagaimana tadi saja? Berarti bagaimana untuk melihat? Jadi awalnya itu kita pengen sakinah itu adalah keberkahan, kemudian dimulai dengan takwa, dan ternyata orang-orang bertakwa pun banyak rintangan di dalam pernikahannya. Artinya berarti sakinah itu penuh dengan rintangan, begitu Dokter? Masya Allah, koyok mata najwa. Berarti kan ada soalnya teman-teman itu yang nggak ada rintangan dalam, berarti nggak sakinah gitu. Ini loh, main FF aja banyak rintangannya. Ini Ustaz, tapi saya nggak apa-apa, senang panjangan banyak mengungkapkan isi hati daripada selama ini di roasting berarti. Saya juga sebagai seorang sahabat maka siap prihatin. Habis ini ada formulir untuk get sama Wagi, monggo jenengan yang merasa banyak rintangan masuk ke itu. Nanti antum yang dulu. Begini saudara kalau fikum, rintangan itu Allah telah pilihkan untuk kita. Kita tidak mau milih rintangan, kita pasti dipilihkan rintangan. Dan rintangan itu bukan hanya miliknya orang yang menikah. Mau memilih sendiri ya rintangan. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu sendiri sebatang kara, tua, beliau dikasih karunia Allah tunanetra. Ya ada rintangan.
hidupnya. Abu Hurairah ya ada rintangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup menjomblo, ada rintangan itu. Dan beliau sampai di penjara sampai beliau meninggal. Rahimahullah. Terus kita itu mau hidup di mana? Kemudian kita tidak mau ada rintangan itu. Hanya di surga nanti yang tidak ada rintangan, tempat kita pensiun di sana, insyaallah. Jadi ayo kita menikah agar mendapatkan Rintangan. keberkahan. Suka curhat. Iya, siap. Tips dan trik untuk Tips teman-teman dan nih. Kalau ada rintangan atau ada teman-teman yang takut menikah gara-gara rintangan tadi. Iya, ada dua pertanyaan saya anggap dari beliau. Mata fajar. Kalau mata fajar, ini mata fajar. Siap, sudah tidak begitu tajam. Saya tahu, kok curhat lah. Gini kan. Tips and trick yaitu bagi orang yang takut rintangan. Jadi ketakutannya dia itu sebuah rintangan. Wah, belum mulai sudah rintangan dulu. Iya, itu rintangan. Apa masalahnya? Kenapa kok bisa dia takut gitu? Ya, karena kembali ke keimanan, Ustaz. Jadi kami punya teman, dan ini temannya beliau juga. Orangnya tidak hadir. Jadi beliau itu kalau tanya kenapa tidak mulai nikah, juga temannya istri saya. Ya. Ini yang saya bicara ini teman kami bertiga. Iya, tapi bukannya Bukan. susah, Bukan. sulit diterawang, Siap. Kalau saya tanya, beliau sebagai sampel bagi orang-orang yang takut nikah. Kenapa kamu kok tidak nikah? Jawabannya gini, saya tuh khawatir tidak bisa nafkahi. Masya. Ya, oke, itu diantara ketakutan. Ada juga saya khawatir tidak bisa bimbing. Saya khawatir tidak jadi suami yang tegas. Tapi kan khawatir ketakutan. Oh, ini masalahnya iman. Walaupun dia sudah ngaji banyak, walaupun dia sudah ikut daurah, akidah daurah, ini banyak sekali, sertifikatnya juga banyak. Tapi tidak menjadikan ilmu itu meresap di dalam imannya. Kita coba misalkan kita tadaburi sejenak surah At-Taubah ayat 18 ini. Jadi di dalam ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya nukil, di samping saya ada orang yang hafalannya lebih banyak dari saya. Nun saya nggak bisa. Ya itu loh, kurir JNT itu loh. Jadi Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, dialah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di mana bentuk memakmurkan masjid itu dengan mendirikan sholat, aqamas shalah wa ataz zakat, dan kemudian ada kegiatan sosial namanya zakat. Apalagi zakatnya dikelola khairul lazis khu, ya gitu ya. Ya, lazis khairul ummah. Tidak dikoreksi tajwidnya. Masya Allah, itu merupakan rangkaian dari keimanan, karena man amana billahi wal yaumil akhir. Di antara tanda keimanan seorang, dia memakmurkan masjid, dia sholat, dia zakat. Dan di antara yang lain adalah walam yakhsha illallah, yaitu dia tidaklah takut kecuali takut kepada Allah. Dia tidak takut besok mau makan apa. Bahkan dia tidak takut nanti saya mau makan apa zuhur ini. Ngapain takut? Oh, nggak ada duit. Ngapain takut? Oh, sudah dijamin gitu loh maksudnya. Siap. Iya. Mewakili perasaan nggak ada? Iya, betul sekali. Allah Akbar. Nanti makan. Jadi seseorang yang dia takut kepada Allah, di antara treatmentnya adalah masjid, sholat, zakat. Masjid, sholat, kemudian disampaikanlah hak-haknya manusia. Dia berbagi sehingga dia punya kelegaan di dalam hatinya. Nah, maka dari itu seseorang yang takut menikah, yang masalah imannya, bukan persiapannya sekedar harta, tabungan, atau dia menyimpan harta-harta yang banyak untuk masa depannya, misalkan showroom mobil Ducati
duit dolar Singapura, Iron Man, sampai anak-anak Iron Man itu tidak sekedar itu. Ya, tapi adalah keimanan. Maka cukup dikatakan seorang yang takut apapun selain Allah itu imannya masalah. Sefajar selain kepada Allah takut kepada? Bukan takut, menghormati istri. Wah, enggak, sebenarnya mau saya arahkan gini ya. Takut kepada murkanya orang tua. Wah gitu, cocok tadi. Suka keluar ya. Diwakili. Nah, sayang itu ya, karena Oke. saking sayangnya ya. Saking sayang sampai minus. Tapi saking sayang ya. Kita sama, kita penyayang kepada istri. Maka dari itu apa tadi? Bagi orang yang takut menikah, maka jangan takut. Gitu ya, tipsnya ya. Bagi teman-teman yang mau menikah kemudian takut, solusinya jangan takut. Lah ya apa mana? Oke. Baik. Anda takut? Ada takut? Jangan takut. Jangan takut. Anda lapar? Jangan apa. Begitu Ki. Baik, lanjut Ustaz. Ya, benahi imannya gitu. Benahi imannya Ki. Ya, Jadi benahi imannya. Nah, iman itu kan di sini kan milik orang-orang Ki. Artinya ada peran di sana. Ada suami, ada istri. Nah, pembagiannya bagaimana Ustaz? Terkait perannya itu bagaimana sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang suami di dalam nanti itu sebelum memulai pernikahan atau ketika sudah pernikahan. Walaupun tadi bahan bakunya adalah takwa gitu, tapi kan takwa tadi itu naik turun. Nah, Ya. perannya bagaimana Ustaz? Masing-masing gitu. Ustaz, ada kuis-kuis enggak ada? Ada ini hadiahnya banyak. Kuis dulu dong Ustaz, saya mau minum. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Henda Ubay yang luar biasa memberikan materi kita hari ini terkait dengan menikah. Apakah otomatis sakinah? Ternyata tidak. Tetapi ada cara yang paling mudah Ustaz untuk Bentar, minum dulu. menikah itu langsung bisa sakinah, yakni menikah dengan orang yang bernama Sakinah. Nanti langsung dapat sakinah Ustaz ya. Dan tinggalnya di Sakinah Residen. Oh iya betul. Oke, ada pertanyaan nggih. Mungkin Tadi, pertanyaan apa tadi? saya lupa tadi. yang tadi Ustaz, yang saya. Ya, yang tadi sebelum saya minum tadi apa? Ya itu. Oh, terkait peran Ustaz. Peran, ya? Peran suami, peran istri di dalam sebelum memulai pernikahan atau Ya. nanti setelah pernikahan. Dalam kondisi apapun, jamaah barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah, positioning itu penting. Positioning. Ketika kita salah posisi, maka pasti akan bermasalah. Contoh posisi tidur. Posisi itu ya. Salah posisi tidur aja itu bisa bermasalah bagi leher. Atau posisi peran masing-masing antara suami istri. Tidak ada satupun ayat dan hadis, bahkan hadis palsu sekalipun, bahwa istri itu boleh mimpin suami. Itu tidak ada, hadis palsu aja. Cek di Al-Maudu'atnya Ibnul Jauzi kalau ada, di Maktabah Samilat ya. Ya itu tidak ada itu. Sehingga jangan sampai salah posisi. Kalau pemimpin mentalnya pemimpin, kemudian kalau dipimpin mentalnya tetap dipimpin. Walaupun kadang-kadang ada value dunia tertentu, ibu-ibu biasa bisa jadi poinnya lebih tinggi tuh, lebih pinter misalkan. Setelah cek ijazah panjangan 99, setelah ketemuan ijazahnya kok 6. Ayo. Sing digolek ijazah sapa sing ketemu. Lah contoh, mungkin value tertentu ibu-ibu lebih pinter gitu. Songo 10, 13, 14 gitu. Iki kok 6, papat telu ndak munggah 2 tahun. Itu. Jadi atau mungkin dalam sisi tingkat pendidikan. Mungkin ibu-ibu ini doktor. Lah ini suami PAUD ndak lulus. Dropot. Atau ibu-ibu punya pangkat lebih tinggi, posisi sebagai CEO di perusahaan jamur crispy itu dan cilok grill. Tapi suami ini cuma Pegawainya, kurirnya itu pun bagian membayi sujane itu. Nah, tapi tetap suami panjenengan adalah pemimpin. Di antara ciri pemimpin adalah dia punya wewenang untuk memutuskan sesuatu di dalam keluarga. Dia adalah
the decision maker. Dia pemutus keputusan. Nah, coba adakah contoh-contoh rumah tangga dalam sejarah yang posisinya timpang, kemudian bermasalah dan juga tidak bermasalah? Ada enggak contohnya? Nah? Ya, Zaid Ibnul Harithah dan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhuma. Ya, kita tahu Zaid Ibnul Harithah, beliau seorang putra angkatnya Rasul tapi mantan budak. Dan wajahnya standar-standar aja. Tidak terlalu menarik ya, begitu. Ya, of course miskin. Lah, kemudian Zainab ini sudah bangsawan, cantik. Riwayat mengatakan demikian. Tapi ketika menikah, secara otomatis Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha tanpa mengurangi kehormatan beliau. Beliau otomatis menunjukkan kelasnya dong. Otomatis itu, secara mau nggak mau menunjukkan kelasnya. Bahkan penjelasan ini ada loh di dalam Atibun Nabawiyah Ibnul Qayyim. Itu sampai diselipkan oleh Ibnul Qayyim. Nah, otomatis Zaid Ibnul Harithah tidak tahan, dan itu kan beberapa kali ngajukan kepada Rasulullah untuk gimana kalau saya talak, saya tidak kuat. Coba lanjutin dulu. Setelah itu kemudian dikabulkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tapi ada sebuah kisah suaminya kelasnya di bawah secara dunia, tapi bisa baik, yaitu rumah tangganya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kalau bangsawannya kelasnya sama, tapi kekayaannya wah, tidak bisa mengguli. Beliau itu belum lahir aja kaya. Bapaknya Khuwailid itu lebih kaya daripada Raffi Ahmad. Yo, mesti ini ngono lho. Mesti ini. Lawang Cipung wis duwe rekening kok. Punya tabungan dari neneknya itu. Berapa 1 M ya enggak salah ya waktu itu. Oh, 2 M ya? Ya, tolong diupdate lagi nanti. Coba. Nah, sehingga itu tadi Cipung aja oleh belum lagi endorse ini, popok macam-macam gitu. Anak zaman, ndak mau endorse jelas. Gitu. Oke, jadi beliau sebelum lahir aja kaya. Lahir kaya. Lawang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha itu juga pemimpinnya wanita-wanita Quraisy. Kalau beliau mereka tawaf itu yang di depan mutawifahnya itu Khadijah. Ketika menikah dengan Abu Halah, laki-laki kaya, maharnya luar biasa, tambah kaya. Abu Halah meninggal, dapat warisan, kaya lagi oleh warisan. Menikah lagi dengan siapa yang suaminya kedua? Abu Halah. Siapa namanya? Bagi siapa yang bisa jawab ada hadiah. Astagfirullahaladzim. Wah, ini alumni Siroh ini. Sopo Siroh, sopo Isun. Abu Halah. Sopo satunya? Astagfirullahaladzim. Banyak maksiat ini, lupa. Nah, kemudian dengan suaminya yang kedua, kaya lagi kan, meninggal. Dapat warisan tambah kaya. Jadi resep agar kaya begitu. Jadi cari yang kaya, kemudian kapan kira-kira meninggalnya. Dan Masya Allah beliau semakin kaya, perdagangan luar biasa, sampai jaringannya ke Syam juga kan, luar negeri. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu qablal bi'tsah kan, ya berarti Muhammad binti Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bawahannya Khadijah. Tapi ketika menikah, Masya Allah, lihatlah apa yang dilakukan Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berupaya untuk mengenalkan diri di hadapan suami dengan cara bisnisnya diberikan kepada suami untuk dijalankan, dan beliau jadi seorang ibu yang mengurus, menyiapkan generasi, dan berhasil buktinya. Fokus jadi profesi termulia bagi seorang wanita. Kenapa? Jadi apa? Jadi ibu, jadi istri. Tapi kalau jadi istri mentalnya jangan suami. Oke? Jadi mentalnya adalah orang yang dipimpin walaupun value-nya lebih tinggi. Sudah, itu pembagian peran begitu aja. Sehingga dari situ akan ketemu
hak apa yang harus saya berikan kepada istri saya, termasuk nafkah, pendidikan agama, itu termasuk hak yang harus diberikan. Kemudian hak apa yang harus diberikan kepada suami. Sudah ketemu pembagian perannya. Tetaplah dalam posisikan suaminya panjenengan nanti, walaupun value-nya lebih rendah, sebagai seorang pemimpin. Walaupun itu rumahnya sampean, mobil sampean, kendaraan sampean. Jangan sampai mengatakan wayang umbah itu sepeda motor rumah, ojo ya Allah. Sepeda motor kita waktu nyuci. Kita. Begitu. Masuk kalau udah ada jadi. Kemudian dia tak balik namanya. Betul kita balik namanya. Nah, pokoknya begitu mengenai posisi. Ya, kiper aja maju. Bahaya. Kalau kiper maju jadi 4-4-3. Kecuali formasi tarawih 4-4-3 bagus. Nah, kalau bal-balan kiper maju kosong, tidak sesuai tempat gitu. Oke, siap. Ada curhatan lain? Nanti kita akan adakan sesi curhat untuk teman-teman di sini, Ustaz. Jadi bukan moderator yang curhat, tapi teman-teman. Baik, kurang lebih sudah 1 jam kita ngobrol, Ustaz. Kita Nggak terasa ya, Ustaz, ya? Nggak terasa, air kita sudah berkurang, Ustaz. Insya Allah. Dan waktu juga berkurang. Baik, selanjutnya kita akan masuk di sesi diskusi atau tanya jawab terkait mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari hadirin yang hadir di sini, mumpung ada yang expert di bidangnya untuk bisa menjawab permasalahan panjenengan, gitu, gitu. Hanya dengan kata-kata saja, bukan dengan tindakan nanti. Apa bukan itu? butuh. Ini saya butuh sesuatu, Duit. Kalau butuh duit adalah zishu. Apa syaratnya? Jadilah fukara. Baik, teman-teman, kami buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin curhat atau ingin bertanya, kami persilahkan. Dari ibu-ibu, monggo. Wah, ini langganan. Langganan. Jamaah tetap. Langganan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Belum. Enggak apa-apa. Yang mau saya tanyakan itu di dalam pernikahan itu, misal saya sendiri itu sudah 20 tahun menikah berumah tangga. Itu begini Ustaz, ada kalimat yang Bisu mau nangis. bertahan sakit berhibur sulit. Bertahan sakit, kita pergi pun tetap sakit. Itu Ustaz. Terus bagaimana kita menyikapi saat ujian itu di dalam rumah tangga itu, kalimat dengan sakinah itu tetap ada. Itu seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tisunya mungkin Bunda, satu gratis. Pertanyaan yang pertama dari Ibunda siapa tadi? Ibu Ning. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi jika bertahan itu sakit tapi pergi itu sulit, misalnya. Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana menyikapi dalam kondisi kita itu bertahan sakit, pergi sulit, perut melilit, dodok pun sembelit. Ya. Jadi bagaimana? Islam itu adalah kunci kehidupan dunia akhirat. Tidak ada permasalahan kecuali Islam hadir untuk jawab. Jika kita memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai kesembuhan. Para ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ini adalah kesembuhan sekedar kesembuhan badan. Al-Quran menyembuhkan panu, kadas, kurang. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan ini yang dimaksud adalah syifa'ul qulub wasyaqu warrai wa ghaira dzalik. Ada sebagai obatnya hati, keraguan-raguan seseorang yang sekiranya dia tidak bisa mendapatkan solusi dalam permasalahannya. Itu sebagai penyakit. Termasuk seseorang yang dia belum bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, itu dikatakan sakit. Kenapa kami katakan begitu?
Karena memang seseorang yang belum tahu berarti kan dia jahil. Termasuk al-fakir, ini jahilnya luar biasa kalau tidak kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi bersabda, inna masyifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obatnya kebodohan itu bertanya. Yang berikutnya begini, tidak mungkin ketika seseorang sudah Allah berikan taufik, dia dalam kondisi yang dilema terus menerus, ada syak, ada keraguan terus menerus. Gue aku ngalih yo loro, tetep yo loro. Nah mungkin dalam kondisi begitu, ya pasti ada solusi. Dan saya tarik kemudian dalam kondisi begini. Sebagian orang-orang awam tentunya mengatakan bahwa perceraian itu pasti buruk, gitu. Sehingga kadang-kadang ada rumah tangga yang bertahan, harusnya dalam sisi syariat harusnya cerai itu, harusnya cerai. Tapi dia bertahan, kan kok bertahan gitu? Ya aku ndak kuat omongannya wong, wah macam-macam tuh. Andaikan cerai itu buruk, maka Rasul SAW tidak akan pernah mentalak Hafsah. Walaupun kemudian Allah satukan kembali. Ya, itu semua Allah tetapkan kejadian itu sebagai pelajaran. Oh, ini berarti di tahap ini yang harusnya ditalak gitu. Kemudian andaikan perceraian itu selalu buruk, ya pasti tidak ada salah satu istrinya Umar bin Khattab yang diceraikan. Adalah ada. Tuh. Dan kemudian seperti ada salah satu guru kita di Indonesia, ya Ustaz Abdul Somad, cerai, dibully tuh. Lah ngapain? Bang cerai kok. Dalam Islam ini kita paham bahwa perceraian seperti pintu. Tidak seperti di agama Nasrani, terutama Protestan, yang ditutup rapat-rapat. Pokoknya menikah itu sekali seumur hidup. Ini tanda agama tidak fitrah yang ini. Ya, pokok menikah seumur hidup. Masih dapat orang yang koruptor kelas kakap misalnya, dia korupsi macam-macam ya, tidak usah diteruskan. Nah, sehingga walaupun dipukul oleh suaminya, walaupun istrinya berkhianat, pokoknya siji tak terusin. Nah itu Nasrani. Makanya Hotman Paris itu mengatakan mending saya punya pacar daripada bercerai atau daripada nikah lagi. Makanya di Islam ada poligami, tapi saya tidak memotivasi. Gitu. Tidak pernah saya memotivasi poligami. Nah, kemudian kalau di agama Hindu itu mudah. Sehingga kembali kepada sebuah permasalahan. Memang benar sabda Nabi, abghadu halal indallahi talaq. Yang paling dibenci di sisi Allah tapi halal itu talak. Karena doktrin Islam adalah persatuan, bukan perpecahan. Cuma Allah itu dibuka di dalam syariatnya Allah. Kalau memang harusnya cerai. Entah berapa kali saya bantu diingatkan saya. Berapa kali saya ngasih solusi cerai ke orang itu, sing sampean tahu. Dan kemudian ketika dia cerai, nikah lagi bahagia sekarang kan? 4 kali. Jadi tidak harus kemudian bertahan yo. Masih lorong ini tidak apa-apa kan? Iya tidak apa-apa. Sampai kankermu nyeplos pokoknya. Ya mungkin ngono. Tapi ada kalanya seseorang yang tanpa ilmu gampang banget kata. Laki-laki paling buruk itu yang lisannya buruk, mudah mentalak. Laki-laki paling buruk. Makanya di antara ini adik-adik yang belum menikah, ya pokoknya turun nikah tak anggap adik bener. Tapi aku tidak nyangoni ya, masih anggap adik. Salah satu modal yang harus kamu lihat dari calon suami adalah lisannya. Kalau dia outspoken, skip dulu. Kalau dia outspoken, skip dulu. Ceplos-ceplos, tidak dipikir nyakiti orang apa enggak. Dia punya potensi untuk mudah menalak kamu nanti nak. Nah ya. Nah ya bisa. Kan aku guru ya saya. Biar aman saja. Iya. Nah. Ya. Tutup di mana? Outspoken. Nah itu tadi Tipsnya untuk dapat ya. memilih. Maka dari itu kembali ke Ibunda Ning tadi radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi beliau boleh. Ya. Bukan berarti beliau istri Anas bin Malik bukan.
Nah, itu coba perhatikan, kira-kira ini sesuatu yang harus saya sabari enggak? Seperti sabarnya Asia mendapatkan suami Firaun. Nah, itu yang pertama. Silakan nanti cari ilmunya dan bertanya kepada siapapun itu. Boleh Ustaz Fajar, Ustaz Agil, dan Ustaz-Ustaz yang lain, dipersilakan cari data. Ini saya wilayahnya bertahan apa enggak? Itu satu. Yang kedua, apa kesalahan saya di dalam konflik ini? Jangan-jangan saya yang salah sehingga sikapnya suami begitu. Atau jangan-jangan saya yang salah sikapnya istri demikian. Jangan-jangan kalau suami bilang, jangan-jangan saya maksiat besar nih. Gara-gara saya kemarin naruh sesajen di barongan pring itu. Ya, sehingga saya bermaksiat. Saya syirik kepada Allah misalnya. Maka rumah tangga jadi bermasalah. Itu. Tapi yang terakhir adalah, misalkan ada sebuah rumah tangga yang sudah 5 tahun pedih. Oh, jangan sia-siakan, jangan sampai pedihnya itu tidak dikonversikan jadi pahala. Jangan sampai. Siapa sih kemudian kalau kita mau menyalahkan gini maksud saya, mau menyalahkan siapa kita dengan hadirnya suami atau istri seperti ini? Lihatlah para ulama, para waliullah tadi itu tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Zaid bin Harithah, ya beliau sahabat Nabi mulia, beliau seorang waliullah. Walaupun waliullah tidak seperti yang kita pahami, sama awam aja. Nah, waliullah adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Sehingga mau nyalahkan siapa? Siapa yang menghadirkan Fir'aun di rumah tangganya Asia? Allah. Siapa yang menghadirkan suami di kehidupan jenengan? Allah. Dan demikian maka kita memahami jangan sampai perkara-perkara yang memedihkan hati itu tidak jadi pahala. Dan berdoalah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku. Dan kita ingat mayusibul muslim, tidaklah apa-apa yang menimpa seorang muslim minal adza, dari kesakitannya dia, wal huzn, kesedihannya dia, dan semua kepedihan, hatta syaukat yusyaqqa, sampai duri yang tancap itu pun illa kafarallahu min khataya, semuanya menghapuskan dosa. Lah kok rugi men 3 tahun pedih dengan sikap pasangan tapi tidak menghapuskan dosa, malah menambah dosa. Itu 3 poin itu. Semoga Allah beri taufik. Luar biasa dari Ustaz Haram ini. Mulai malu luar biasa. Luar biasa dari tadi. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada Ibu Ning. Mudah-mudahan apa yang dialami bisa nanti dapat solusi real nyata. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari bapak-bapak, mas-mas, monggo. Ada? Oke. Masnya yang itu, yang ganteng. Dan itu ngeri loh sama beliau-beliau ini ustadz-ustadz, masya Allah. Ya, Ustaz. Saya mau nanya, kan kalau masalah sakinah itu yang sering dipertanyakan itu tentang suami istri. Kalau misalnya bagaimana cara sakinah, maka suami harus seperti ini, maka istri harus seperti ini. Apakah ada faktor X yang lain bisa mempengaruhi sakinah tersebut? Misalnya saya sebagai anak, belum menikah, melihat orang tua saya misalnya menunjukkan ciri-ciri pernikahan yang kurang sakinah, yang sering ditekan atau apa gitu. Ya. Apakah kita bisa mengambil peran dalam hal tersebut, atau kita justru malah gak boleh mencampur tangan urusan pernikahan orang tua kita? Gitu aja. Jazakallah. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fiik. Bagaimana kita meraih sakinah walaupun kita tidak dalam pernikahan? Contohnya ketika melihat ya ada orang tua yang bertengkar di hadapan kita. Yang pertama harus kita lakukan, ya kita komentari adalah, nanti kalau kita sudah jadi orang tua, hendaklah memboikot pertengkaran itu. Makanya di dalam makanya ilmu bertengkar itu juga ada khusus itu. Harus kita kaji ilmu bertengkar. Dan kalau di dalam pertengkaran hendaklah kita menghajar, memboikot pertengkaran itu illa fil bait, kecuali hanya dalam rumah. Maksud di dalam makna itu hendaklah pertengkaran rumah tangga
itu yang tahu suami istri aja. Tidak dikit-dikit ngadu atau kemudian tidak dikit-dikit bikin status. Bikin status. Ya, nyindir suami, nyindir istrinya. Yang kesindir orang lain. Yang kesindir orang lain. Dan yang ngobong-ngobongi juga orang lain. Ya. Maka dari itu yang harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai nanti one day kita jadi seorang suami atau seorang istri, kalau bertengkar tidak diboikot, disimpan betul-betul pertengkaran. Ya, misalkan ada anak, kemudian kita bertengkar gini, ada anak mau nampar ya enggak jadi mau melulu. Terus tiba-tiba ini aku transfer mama loh. Setelah itu anaknya pergi, transfer balik. Pokoknya disembunyikan dari siapapun. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin bagus. Makanya ketika kita konsultasi pun demikian. Konsultasi itu curhat. Di antara fikihnya curhat adalah menyedikitkan orang. Sebagaimana curhatnya Hindun binti Utbah kepada Rasul SAW terkait pelitnya suami. Ya, beliau hanya curhat kepada Rasul, tidak ke banyak orang. Andaikan satu itu cukup curhat. Semakin nambah orang untuk curhat, semakin tidak punya solusi, semakin jauh dari solusi. Yang kedua, curhatlah kepada orang yang berilmu. Dan yang ketiga, curhatlah kepada orang yang amanah. Kadang-kadang yang berilmu itu juga tidak amanah. Mungkin dia doktor di bidang apa gitu, di luar negeri. Ketika pulang, walaupun dia dokter dalam bidang agama, itu juga belum tentu aman. Soalnya pernah balik-balik kejadian. Ya, akhirnya diceritakan. Gitu. Itu nanti kedepannya kalau kita jadi seorang suami atau istri. Terus apa perannya ketika melihat yang namanya ayah ibu kita bertengkar? Nah, ini dia. Beda di antara saya dengan jenengan adalah saya tidak pernah melihat ayah ibu saya bertengkar seumur hidup saya. Loh, caranya memang mesti bertukaran. Karena ketika saya sudah gede, saya baru tahu bahwa ayah saya itu bercerai. Maksudnya ayo lek adu ngenes karo aku ngono lho ya. Nah, saya ingin menutup pintu bahwa panjenengan nanti aduh kok gini banget hidupku. Enggak. Semua orang punya usia. Nah, terus kalau dalam kondisi itu, maka yang pertama hendaklah tidak mencampuri. Jangankan anak ke orang tua itu bahkan mertua itu ada ilmunya sendiri kapan mencampuri urusan anaknya, rumah tangga anaknya. Tidak semua diurusi, semuanya dikritik, posisi jam dinding dikritik, suket burung dicabuti dikritik, warna cat tip waker semua dikritik. Tidak. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua itu hadir dalam pernikahan anak ketika anaknya hampir cerai, sebagaimana Ibnu Umar menceraikan salah satu istrinya. Ya, itu kemudian Umar bin Khattab pergi ke Rasulullah untuk mengadu. Tapi itu akhirnya kan jadi syariat. Makanya tukarane orang soleh itu barokah. Jadi syariat apa? Tidak boleh mentalak istri ketika haid, gitu. Karena istrinya Abdullah bin Umar lagi haid, disuruh rujuk sama Rasulullah akhirnya. Itu ada faedah luar biasa. Jadi orang tua saja nyampuri urusan rumah tangganya anak itu batasannya sangat luar biasa. Sampai rumah tangganya rumah tangganya Fatimah Zahra itu ketika harus saling mengurusi satu sama lain itu pun juga masalah ekonomi loh. Waktu itu ketika Fatimah Zahra pergi ke ayahnya untuk meminta barangkali ada ghanimah pembantu yang bisa untuk giling gandum itu faidah diambil oleh para ulama. Urusan ekonomi untuk membantu itu hadir orang tua, apalagi anak ke orang tua. Maka sikapnya adalah pura-pura tidak tahu dan menghindar agar tidak banyak tahu tentang itu, kecuali mereka ingin membuka dan ingin minta pendapat. Biasanya ibu yang hadir. Ibu ingin curhat, baru sudah hadir situ. Terus setelah itu apa peran kita? Fa aslihu
Fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka. Walaupun posisi kita misalnya ibu hadir, sing megelno ki bapak. Lah yo sampean kok nemu bojo kok sama. Dan dia mendinginkan dong. Ya ndak kalau model ngono iku ndak kamu nak. Ngono gitu-gitu. Ngono bapakmu itu barokah. Tak ndak begitu. Makanya ada kita. Ya, saya hadirnya kita untuk mendamaikan. Ya sih sabar. Sudah dilalui dulu, nanti ngomong dengan momen-momen yang baik, dibikinkan teh dulu, dipijeti bapak, dipijet refleksi, dibekam, dikrotok gini, asep dan lain-lain, ciropraksi, baru ngomong. Nah insya Allah bapak tidak akan ngamuk-ngamuk karena apa? Tidur. Gitu. Setelah tangi ini, kriit-kriit ini, ya apa? Sido tukaran. Gak sido semua enak aku kata gitu. Nah pada intinya mendinginkan suasana, menjadi muslim pendamai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu ya untuk insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal. Baik, minum dulu Ustaz, monggo. Ini kita akan masuk di pertanyaan yang sudah dimasukkan melalui Google Form gitu. Ada banyak sekali pertanyaan. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, akan dijawab melalui Instagram oleh panitia gitu. Nanti ada Instagramnya, nanti akan di-share dan itu insya Allah jawabannya akan disampaikan di situ. Ini kita akan pilih 2 saja pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan Ustaz. Yang pertama ini ada Inisial. Tidak tahu Ustaz. Ya, soalnya ini datanya sudah matang ini untuk penanya belum ada ini. Ada pertanyaan, jika dalam rumah tangga peran seorang suami adalah pembimbing istri dan anak-anaknya kelak, maaf cerita sedikit Ustaz, saat awal pernikahan terlihat sangat memukau ilmu agamanya. Tapi lambat laun malah tidak sholat dan ngaji. Full nada tinggi saat diingatkan. Kadang KDRT, kadang juga selingkuh. Dengan begini baiknya seorang istri harus bersikap seperti apa? Karena konteks awal adalah suami seorang pembimbing istri dan efek sifat buruknya tersebut otomatis terekam oleh anak. Mungkin ini pertanyaan dari salah satu di antara yang hadir di sini. Monggo. Kayaknya di tengah orangnya. Kayaknya di tengah. Jadi yang pertama hadirnya seorang suami yang luar biasa ini. Jadi ketika hadir pertama kali, masya Allah, kayak Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Bareng menikah Abu Jahal. Subhanallah. Ini yang salah yang mana? Kita yang melihat atau bagaimana? Ayo kita muhasabah dulu. Bagi seseorang yang salah pilih pasangan, muhasabahnya yang pertama, dulu memilihnya karena apa? Ketertarikannya karena apa? Hanya karena penampilan atau karena apa? Atau mungkin tidak ada penengah. Jadi langsung DM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini ke rumah tangga durung-durung waktu. Terus akhirnya riak deh. Ya enggak mulai. Ya. Mungkin dulu vokalis underground. Iya siap. Screen. Nah, coba muhasabah. Ada proses-proses yang tidak terbimbing kan? Itu. Saya khawatirnya adalah kadang-kadang tidak ada orang ketiga untuk kacamata, yaitu hadirnya seorang guru. Makanya konsep ta'aruf di Gen Samawa itu agak beda. Yaitu kami harus mendampingi sampai selesai. Contohnya begini. Misalkan ada ketertarikan itu sama siapa gitu. Ngomong sama saya, Ustaz saya tertarik dengan akhwat tersebut. Yang mana? Sebelah mana? Itu loh. Itu istri saya loh itu. Bukan yang belakang Ustaz, yang belakang. Oh itu ya. Nanti tolong di mata kebonnya. Nah, terus ketika sudah teridentifikasi, oh itu wong kok menengai rek? Itu cagak Ustaz. Oh yang itu baik. Kemudian langsung kami komunikasikan sama istri saya bahwa oh itu arek itu yang di salah seorang ustadz di Khairul Ummah tertarik dengan itu. Itu pensiunan itu sebenarnya. Terus nggak apa-apa ya.
lumayan lah kayak nuntun nang BTPN gitu. Ya akhirnya kami komunikasikan apakah lagi proses ta'aruf atau khitbah atau belum ada calon gitu. Kalau tidak ada ya kami kenalkan ya, kalau sudah bisa ngisi form kalau sudah, karena kami juga ada form khusus ya, standarnya Gen Samawa, bisa di-download nanti di IG-nya Gen Samawa. Nah kemudian kalau untuk mbah-mbah tadi kan sudah tremor nggak bisa ngisi, itu nanti minta tolong cucunya. Oh ini nah itu minta tolong cucunya. Kemudian kami bikinkan grup Ustaz, grup di grup WA itu isinya 4 orang. Ya dulu gitu ya 4 orang ya, saya yang saya ini penengah, kemudian dia ya itu, terus ngobrol-ngobrol di situ terkait dengan CV. Kemudian inti dari ta'aruf adalah nazar, ketemu. Dengan ketemu ini akan ketahuan bagaimana cara bicaranya, jawab spontanitas, oh ini gini kepribadiannya, oke saya nyaman, saya nyambung bicaranya, nyambung sepur pokoknya ngomong tuh ya. Kemudian kita tentukan gimana berpikirnya butuh berapa hari, karena harus cocok 5 menit itu juga boleh tidak apa-apa. 5 menit, 5 hari enggak, 5 menit saya sudah ada ini satunya, itu juga boleh. Rata-rata seminggu kan ya, rata-rata seminggu, 3 hari juga ada, sebulan itu kesuwen nih lah jari suwen itu. Terus mentolo tak kayak nolong liyo aja. Ini rata seminggu, oke, selesai. Kemudian teknis khitbah. Kadang-kadang ketika di dalam khitbah itu ada masalah, ayo bicarakan dengan kami kasih strateginya. Itu ya dulu ya. Kami kasih strateginya. Nah, teman-teman di kuliah pranika dulu zamannya beliau sudah paham gaya kami. Beliau yang mana Ustaz? Ya. Itu ya, coba ini kasih hadiah ini, camarmu ini seneng Arema, pelajaran Arema, sampai gitu kan itu. Nah ngobrol nyambung sudah khitbah, baru kami bubarkan grup itu setelah sah menikah. Nah peraturannya adalah tidak boleh jabri, nggak boleh video call, apalagi sleep call ya. Jadi tidak boleh janjian di kafe, tulang-tulangan, latte gitu tidak boleh. Harus mau ketemu lagi boleh kami dampingi. Nah sampai demikian kan berarti ada jeda waktu untuk melihat, ngobrol lagi di grup, ngobrol lagi, serak akhirnya. Rata-rata ya itu tadi, rata-rata pas, rata-rata pas. Iya. Lah yang tadi itu kayak gini nih. Ini saya tak paham apa namanya problemnya di mana? Apakah tidak ada pembimbing gitu? Apa lihat covernya aja yang seperti Abu Bakar Siddiq, sampean ketemu Abu Lahab podo kaya ngono. Yo surbana, yo gombes jenggoten. Bahkan beliau di dalam riwayat dikatakan beliau wajahnya itu hampir mirip sama Rasul. Lah wong ummi kok. Wong paklitnya. Ya ganteng Abu Lahab itu, ganteng masuk neraka ya Abu Lahab. Nah, itu cocok dadekno sinetron. Ganteng masuk neraka. Pegawai ini ngedance, Jumatan enggak? Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, tadi itu gitu. Tapi kalau tadi kan itu Ustaz, dari awalnya terlihat memang saya belum puas dengan jawabannya soalnya Ustaz. Jadi saya wakili ibu-ibu. Tadi yang tanya itu, jadi awalnya mungkin seperti itu, tapi ketika sudah jalan ini gimana Ustaz gitu loh. Jadi sikapnya gitu. Jadi kalau tadi kan dilihat dari prosesnya. Sikapnya, ini sudah kejadian itu loh. Gitu. Oke, kasih ultimatum dia. Apalagi tidak sholat tuh, ya Allah. Betapa banyak ulama yang menyarankan untuk menghuluk suami yang meninggalkan sholat. Nah ini kan kalau tidak pakai ilmu lucu, meninggalkan sholat sih penting transferan lancar. Tidak cara-cara itu. Ya. Tapi ada orang yang masih menjaga sholat, yang mungkin punya kesalahan tapi tidak diberi kesempatan. Nah, saran saya teknisnya yang pertama adalah kasih ultimatum, Mas, gede aja, Mas, kalau memang sampai tidak bisa berubah, saya akan ajukan cerai. Itu saya kasih waktu 1 bulan misalnya.
Saya hitung dari sekarang. Akhirnya dia proses untuk berubah, jadilah dia Iron Man. Sampai dia berubah jadi Ranger merah. Tapi dia berubah. Saya kasih waktu 1 bulan. Waktu 1 bulan itu terserah panjenengan. Mau 1 bulan, 2 bulan, monggo. Sak betahi. 1 minggu monggo. Tapi kalau sampai tidak berubah, tidak menjalankan hak-haknya Allah dan haknya hamba sebagaimana saya, istrinya dan anaknya, maaf saya harus pisah. Gitu. Karena di Malang ini laki-laki banyak. Bilang sama dia bahwa ustadznya Khairul Ummah itu banyak yang jomblo. Banyak ya? Banyak. Wow. Gitu. Nggih, luar biasa itu jawabannya Ki. Jadi ditantang nih sang suami. Padahal dia bahaya biasanya kalau nantang suami gitu. Tidak nantang apa ngasih ultimatum. Harus tegas, Bu. Kalau tidak gitu sampean akan menyengaja untuk sakit terus menerus. Karena sakinah itu bukan sekedar hidup bersama loh, tapi ibadah bersama. Masya Allah. Baru panjenengan sakit. Baik, terakhir dari pertanyaan sebelum nanti kita tutup ya. Terakhir dari teman-teman ini kita pilih acak aja. Kalau tadi terkait pernikahan, sekarang sebelum menikah. Kayaknya sebelum menikah nih. Wallahu a'lam pertanyaan ini. Bagaimana cara mengatasi perasaan sakit saat menyukai seseorang? Kayaknya belum menikah ya. Bagaimana cara mengatasi perasaan sakit saat menyukai seseorang yang ternyata orang tersebut suka orang lain? Gitu. Karena sudah 1,5 tahun ini nyoba hal-hal positif, namun hati selalu tergerak ingin bersamanya. Waduh. Repot musola bubu. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Kalau analisisnya Ustadz Fajar adalah belum menikah, bisa jadi dia sudah menikah juga. Loh, Coba tanya, coba. nggih sampun. Loh. Iya, bisa jadi sudah menikah juga. Mek, delok bojone wong. Oh iya. Jadi, ya ketika menyukai seseorang dan dia menyirami terus perasaannya sampai berbunga dan lebat terus dia sakit, maka komentar saya adalah rasa. Nah itu ya kelakuan itu. Jadi dia tidak bisa protes ketika menyemai padi kok mintanya tumbuhnya adalah kangkung, tidak bisa. Ya itu bagian dari kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosanya dia dari perasaan yang salah kemudian ditumbuhkan terus. Siapa nyuruh nyekrol lihat DP-nya dia terus sampai di save, kadang-kadang di zoom udah mau tidur ya terus di scroll terus statusnya dia. Siapa yang nyuruh? Tidak ada jatuh cinta itu tiba-tiba, tidak ada. Tidak ada jatuh cinta kecuali mengenal dulu. Tidak harus jumpa sih, kita tidak pernah jumpa pada Rasul. Tapi kalau nyawa ini dibutuhkan untuk memperjuangkan kehormatannya Rasulullah, kita berikan. Ya, kita tidak pernah jumpa. Tapi dengan mengenal, berarti itu sebab diantara Allah kasih cinta itu. Ibaratnya cinta itu kan memang hak prerogatifnya Allah ya Ustaz. Tidak bisa seorang itu terus kemudian dia mengatakan saya kan di mana salah saya, cinta ini kan Allah kasih. Nah, ini lagu bui ini. Gini. Coba kita kembali ke Ar-Rum ayat 21. Di mana Allah letakkan cinta, sebelumnya apa, kemudian setelahnya apa itu. Makanya litas kunu ilaiha itu disebutkan oleh Allah sebelum wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu Allah letakkan setelah nyaman. Kan Anda membuka hati untuk nyaman. Lah kok terus mau nyalahkan dia, nyalahkan Allah, tidak mungkin. Nyaman dulu kemudian Allah ngasih cinta. Ya, sebagaimana seseorang dapat uang 100 miliar,
Itu satunya dari kerja, satunya dari korupsi. Korupsi, sama-sama 100 juta. Yang ngasih koruptor itu izin dapat uang siapa? Iblis? Nggak mungkin. Bahkan yang mengasih izin iblis untuk meniupkan sihir ke Nabi Ayub itu Allah. Iblis itu minta izin kepada Allah. Ini kok Ayub sabar ya, tak kasih ujian ekonomi, aku akan habisi anaknya. Allah izinkan. Bagaimana kalau Ayub ini aku kasih sakit? Allah izinkan, tapi Allah tidak mengizinkan kecuali engkau bikin rusak hatinya gitu. Tapi jasadnya silakan. Itu Allah mengizinkan iblis itu. Bahkan waktu itu ketika Nabi Ayub sujud sholat itu loh, ditiup sama iblis. Gimana mungkin tiupannya? Coba. Aku mbok arani itu. Ya wis. Begitu sakit waktu sholat. Masya Allah, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas. Tapi terus solusinya sebelum nanti Ustaz Fajar bilang, ya solusinya apa Ustaz? Kan ini acaranya adalah Mata Fajar. Cocok beliau jadi moderator. Masya Allah. Ini transferannya harus banyak, mahal, berkualitas. Beruntung istrinya mendapatkan beliau. Beruntung. Masya Allah. Yang sabar ya Mbak. Kemudian solusinya apa? Solusinya tidak ada lagi kecuali taubat. Maaf saya ralat. Ya taubat jelas, tapi ada dua solusi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menukil sebuah hadis, hanya saja para ulama berbeda. Hadis ini marfu' sampai ke Rasul atau mauquf. Kalau mauquf itu sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada masalah kita mau ini perkataan Ibnu Abbas, apalagi Rasulullah ya alhamdulillah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan ini dhaif. Ya. Tapi mauquf sampai Ibnu Abbas. Sudah perkataan Ibnu Abbas ya. Ya. Di dalam qaul itu Ibnu Abbas mengatakan man asyifa, barang siapa dia mabuk kasmaran. Al-isk itu penyakit itu. Penyakit. Tapi kalau mawaddah enggak, cinta yang bukan penyakit. Jadi man asyifa. Kemudian apa yang dilakukan? Wa katama. Dia harus menutup perasaan itu. Yaitu blokir akunnya dia. Oke, blokir nomornya. Kalau tidak bisa, minta tolong Ustaz Fajar untuk diblokir. Siap. Siap ya Ustaz ya? Nanti minta tolong nomor ini ya. Di sini Bapak. Rekening BRI. Lah, terus jangan cerita ke siapa-siapa. Jangan curhat ke siapa-siapa. Andaikan terlanjur satu orang curhat ya sudah. Bilang bahwa kamu amanah ya, jangan bocorkan rahasia saya. Jangan cerita siapa-siapa bahwa aku lo seneng. Enggak usah. Sudah ya, nggak usah gaya-gaya puisi terus dari di tag barang, nggak usah. Oke, katama dikunci rapat. Nah, mengunci untuk berkembang lebih dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sabar dengan pedihnya rindu. Dia menyangka bahwa rindu itu terabadi kalau ketemu. Ternyata kalau ketemu tambah rindu. Rindu itu gitu. Wah, aku pengalaman daripada jomblo-jomblo ini. Lama enggak ketemu istri, ketemu ya tambah kangen. Tambah kangen. Anda pikir Anda dengan ke Masjid Nabawi bisa melepas rindu dengan Rasul? Enggak, kepingin balik mana? Tambah rindu terus kepada Rasulullah. Kepingin segera ketemu Rasulullah, berhadapan-hadapan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu begitu. Ya, sehingga sabar dengan pedihnya rindu. Sabar dengan pedihnya cemburu ketika ternyata beliau mengkhitbah perempuan lain, bahkan kue acara khitbah itu datang ke rumah Anda. Masya Allah, lemper rasanya tos. Dan kalau andaikan bahagia, lemper itu tidak hanya empuk, sak kulitnya loh sama makan, jadi sushi. Nah gitu. Namun kalau itu berlama-lama, pedihnya berlama-lama terus dan sampai dibawa mati. Kata di dalam perkataan Ibnu Abbas, kata mawasobaro fahuwa mata
idza mata fahuwa syahid. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, pokoknya katama wa sabara, maka matinya mati syahid. Siap mati syahid? Aku tak jadi mancing. Sopo sing ngomong siap berarti iku penanya. Ternyata enggak. Ya, ternyata tertutup rapat kata. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah itu jawabannya terkait pertanyaan tadi itu. Baik, alhamdulillah sudah 2 jam kurang 5 menit kita bersama. Sebelum ditutup mungkin ada close statement dari Ustaz Hendra Ubaid terkait tema kita dengan menikah otomatis sakinah. Itu kira-kira ada pesan-pesan khusus kepada teman-teman semuanya, Ustaz. Menikah otomatis sakinah, mimpi. Ya. Jangan dikat di situ aja ya. Begini, sakinah itu tidak sekedar bersama tapi ibadah bersama. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, rahimallahu rajulan, Allah kasih rahmat kepada laki-laki yang dia qama minal lail, dia bangun di malam hari, fasolat, dia sholat. Setelah dia sholat, wa aiqadha mar'atan, dia membangunkan istrinya. Wa in abad, kalau istrinya digugahi ini, aduh, ngulet-ngulet tak karuan, maka nadhal fi wajhikal maka percikkan beberapa percikan air di wajahnya dan sebaliknya. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama. Rumah tangga ini adalah ibadah bersama. Mana mungkin akan sakinah kalau satunya jauh dari Allah, satunya mendekat kepada Allah. Kita lihat di dalam surah Thaha 132. Itu sebenarnya bicara tentang rumah tangga juga. Di antara faedah yang begitu luar biasa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluargamu sholat. Ahla di situ. Siapa yang memerintahkan itu? Apakah Allah bilang wa'mur atau wa'murna? Wa'mur, berarti siapa yang memerintahkan? Lelaki sejati, dia menjaga rumah tangga itu dengan ibadah, terutama sholat, ya. Dan itu adalah basis yang paling mendasar seseorang sakinah, yaitu dengan ibadah bersama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tadi sudah ditutup dengan closing statement oleh Ustaz Hendra Ubaid. Kita sudah berada di akhir penghujung acara. Insya Allah teman-teman semuanya yang ada di sini akan ada kelanjutannya, ataukah panjenengan semuanya perlu adanya pendampingan atau forum konsultasi rumah tangga atau forum ta'aruf, nanti bisa menghubungi panitia. Jadi yang butuh-butuh terkait konsultasi rumah tangga ataupun pendampingan di dalam proses untuk menuju ta'aruf, itu boleh menghubungi panitia di Khairumah, atau pengen langsung ke beliaunya juga boleh melalui Gen Samawa. Itu gitu. Baik teman-teman semuanya, saya selaku MC mohon maaf jika di dalam menyampaikan atau membawakan acara dari awal sampai akhir ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.